Selamat datang di materi User Experience for Beginner. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik terkait Introduction User Interface dan User Experience. Pertama-tama, kenalkan nama saya Hani Jutasari yang akan membawakan sesi hari ini terkait dengan Introduction User Interface dan User Experience. Pertama, mari kita bahas terkait tentang User Interface-nya terlebih dahulu. Apa itu User Interface? User Interface merupakan proses yang dilakukan seorang desainer dalam merancang tampilan antarmuka dari suatu aplikasi maupun produk software ataupun produk lainnya yang berfokus pada tampilan gaya maupun stylenya. Di sini desainer akan berfokus untuk membuat tampilan antarmuka yang bagi pengguna dirasakan mudah untuk digunakan dan menyenangkan. Terdapat 3 format dalam merancang user interface ini. Yang pertama adalah graphical user interface, di mana graphical user interface atau GUI ini berbicara terkait dengan interaksi antar pengguna dengan representasi visualnya atau yang tampil pada desktopnya. Misalnya, apakah aplikasi dirasa mudah untuk digunakan, mudah dimengerti, atraktif, memiliki shortcut, dan mungkin multitasking. Lalu, di samping itu kita punya format yang kedua, yaitu Voice Control Interface, atau yang dikenal dengan VUI. Apa ini? Ini membicarakan terkait dengan interaksi pengguna melalui suara, di mana contohnya seperti iPhone, ada Siri, sehingga kita bisa menggunakan suara kita untuk memanggil aplikasi yang ingin kita gunakan. Atau contohnya Google Translate, dan lain segala macamnya. Lalu ada lagi yang ketiga, yaitu gesture based interface. Nah, gesture based interface ini terkait dengan format user interface yang menggunakan interaksi pengguna dengan gestur tubuhnya, membaca gestur tubuh dari pengguna. Nah, ini biasanya diterapkan dalam perancangan aplikasi-aplikasi games, atau saat ini ada yang menggunakan merancang aplikasi webcam untuk membaca pergerakan tubuh pengguna. Terdapat beberapa fungsi dari user interface ini. Yang pertama tentunya dengan kita menerapkan user interface, itu tentu akan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan interaksi kepada produknya. Kemudian yang kedua, tentunya dapat mempercepat pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, dapat meningkatkan penjualan. Yang keempat, tentunya dapat meningkatkan branding, kekuatan branding dari suatu produk. Selanjutnya, mari kita bahas terkait user experience. Apa itu user experience? User experience ini akan berfokus lebih dalam memahami penggunanya. Apa yang dipahami di sini? Yang dipahami di sini adalah apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Apa nilai yang diinginkan oleh pengguna. Lalu, apa kemampuannya dan apa keterbatasan dari si pengguna tersebut. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi desain user experience ini. Yang pertama adalah useful. Useful ini berbicara terkait apakah tampilan yang dihasilkan atau aplikasi yang dihasilkan ini merupakan produk konten yang asli dan dapat memenuhi kebutuhan. Kemudian ada lagi faktor berikutnya yaitu usable, dapat digunakan. Kemudian ada desirable, apakah memiliki identitas, citra, merek, atau elemen, memenuhi elemen yang diinginkan. Kemudian ada lagi faktor findable. Findable apakah mudah untuk dinavigasikan atau dijalankan, mudah untuk ditemukan baik di dalam maupun di luar situs. Accessibility, apakah aplikasi tersebut atau produk tersebut mudah diakses bahkan bagi penyandang disabilitas. Dan credibility. Kredibel di sini dimaksudkan bahwa produk atau aplikasi tersebut dapat dipercaya. Kemudian valuable tentunya, bernilai. Sekarang mari kita diskusikan apa perbedaan dari user interface dan user experience. Kalau kita melihat pada gambar di sini kalau dilihat dari sisi tampilannya, dari sisi desainnya tidak ada yang aneh, unik. Bagi penyuka desain unik, ini akan dinilai bagus desainnya. Namun kalau kita berbicara tentang user experience, maka ada hal lain yang perlu kita nilai, yaitu apakah produk yang dihasilkan ini dapat berguna dan mudah untuk digunakan.
Tentunya jawabannya tidak. Contohnya kalau teko menuang air harus ke belakang. Kalau memaku untuk dengan palunya sedikit membengkok, jadi agak susah untuk digunakan. Nah, jadi dinilai dari usable-nya tidak mudah untuk digunakan ya. Nah, lalu di gambar berikutnya, di gambar ini terlihat bahwa kalau dari sisi tampilannya baik, tidak ada yang salah. Berurut, warnanya juga bagus. Namun, kalau dari sisi user experience-nya, ini kurang fashionable. Apa yang kurang di sana? Tidak ada navigasinya, tidak ada arah nomornya, arah angkanya, sehingga pengguna akan bingung. Mau duduk di nomor berapa ya? Nomor 10 ada di mana ya? Seperti itu. Nah, kita contohkan juga kalau dalam merancang sebuah produk botol kecap atau sambal. Kalau dari sisi tampilan user interface-nya, memang tidak ada yang aneh di sini. Kenapa? Karena di tampilan user interface ini terlihat bahwa bentuk botolnya seperti bentuk botol pada umumnya. Namun, kalau dari sisi penggunaan, ketika kita mengeluarkan isinya yang hanya tinggal sedikit, itu akan susah jika botolnya tetap berdiri. Nah, sehingga oleh karena itu diperlukan desain user experience yang lebih merasakan dari sisi penggunanya. Makanya langkah lebih baiknya didesain seperti bentuk user experience ini, di mana botolnya bisa ditaruh terbalik. Nah, ada lagi mendesain sebuah produk mainan. Apa yang salah dari desain produk mainan ini? Kalau kita bicara dari sisi tampilan user interface ya tidak ada yang salah. Ini adalah mainan yang memperkenalkan binatang. Bentuk binatang seperti pada aslinya. Gajah bentuknya seperti gajah, macan bentuknya seperti macan. Kalau dari sisi pembelinya orang tua itu tidak akan ada masalah di sisi tampilannya. Oh betul, hewannya benar, ada musiknya, bagus ya. Tapi kalau kita berbicara penggunanya, yang merasakan penggunanya ini bukan hanya orang tua yang membelikan mainannya, tapi juga ada anak kecilnya. Nah, bagaimana dengan bayi yang melihat mainan ini? Mainan ini dipasang di atas, dia akan lihat dari bawah. Apa yang akan terjadi? Bayinya hanya akan melihat bentuk pantatnya saja dari binatang tersebut, dari boneka-boneka tersebut. Maka akan jadi ngerasa, hah, apa ini? Aneh sekali bentuknya. Dari situlah kita dapat menyimpulkan bahwa user interface itu lebih banyak berbicara terkait visual design-nya, color-nya, grafiknya, layout, dan typografinya. Sedangkan kalau user experience akan berbicara terkait interaksi desainnya, berbicara terkait tampilannya, bagaimana memberikan informasinya, dan dia melakukan user research, melakukan penelitian terhadap penggunanya, siapa yang akan menggunakan, dan bagaimana skenario yang lebih baik untuk lebih mendekati ke pengguna. Oleh sebab itu, ketika ingin merancang sebuah produk dengan menggunakan konsep user experience, alangkah lebih baiknya kita telah mengenal siapa target user kita. Apakah dia milenial? Kalau milenial, device apa yang lebih banyak digunakan oleh milenial ini? Apa aktivitasnya dia? Sehingga biar kita mengetahui aplikasi yang kita rancang lebih cocok pada device yang mana dan navigasi seperti apa yang lebih nyaman bagi penggunanya. Karena beda user, beda juga lah behaviornya atau perilakunya. Tentunya pastinya perilaku generasi anak muda milenial dengan perilaku orang tua pasti berbeda. Orang tua mungkin membutuhkan yang lebih simpel navigasinya dan tulisannya lebih mudah untuk dibaca. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di materi berikutnya.